Siapa yang mau damai? Wah, terlalu luar biasa dia framingnya. Nggak usah lah aneh-aneh. Yang mau minta damai itu tidak ada. Kalau mau minta damai kita tidak menggugat dan tidak akan lapor polisi. Itu yang harus dipahami. Ya betul juga ya. Yang menggugat itu kami. Kalau yang menggugat kami, harusnya itu pertanyaannya kepada kami. Nggak ada. Kan yang awal-awal yang ingin damai kan dia. Kan bingung dengan digugat 100 miliar. Kecil lah 100 miliar, masa bingung? Digugat 100 miliar kalang kabut udah siap. Dan nanti tanggal 24 akan terungkap secara tegas. Kita lihat nanti jaksa itu membacakan apa. Tanggal 24 guys. Itu apa yang dibacakan dalam dakwaan itulah nanti kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang selama ini berkembang dan berita semuanya itu adalah berita hoax. Ya, jadi yang benar itu adalah besok tanggal 24. Apakah memang ada pemerasan atau tidak, tanggal 24 akan bunyi. Karena banyak hal-hal, jadi saya nggak perlu sampaikan sekarang. Karena nanti setelah itu dibacakan, itu berarti sah. Nah, begitu sah, saya punya hak untuk menjawab itu. Punya hak untuk menanggapi pada tanggal 24 karena sudah dibacakan. Kalau sekarang saya menanggapi, takutnya ada perubahan, takutnya tidak sama dengan yang saya terima. Ya, itu dia. Kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai. Silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak. Tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai. Ya. Sekali lagi pertanyaannya tetap sama ya. Jadi siapa sih sebenarnya mau damai ini? Jadi, aduh, bingung ya. Kadang malah klaimnya adalah sebuah pemerasan, Bang. Enggak, pemerasan itu tidak ada. Dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Jadi jangan ditanya terus. Ya, tuh. Malu nanti kalau saya jelaskan. Kalau saya sudah berani nyatakan tidak pernah ada pemerasan, ya sudah itu yang sebenarnya terjadi. Kebenarannya secara hukum tanggal 24. Nanti dengarkan ada apa. Jadi logika gini Pak, orang datang di kantor polisi itu tidak mungkin dalam rangka kondangan, acara hajatan atau lagi acara baca-baca doa. Di kantor polisi itu datang pasti kalau dia tidak lapor polisi dia yang dimintain keterangan. Ya tanya sama dia datang lagi acara apa kan gitu aja. Bukan saya dong, bukan saya yang diperiksa. Terkait laporan Bang Fahmi. Ya itu kan saya sudah laporkan. Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. Ya takutnya dapat intervensi atau segala macam ya gitu. Seperti yang sudah kejadian-kejadian beberapa korban yang berusaha melaporkan segala kejadian atau juga kerugian yang mereka alami itu ya gitu dapat ancaman lah apalah gitu ya. Ini kita bukan ngomongin soal dokter R ini ya gitu, maksudnya kejadian-kejadian sebelumnya itu banyak yang terjadi seperti itu, yaitu ancaman kepada korban, akhirnya korban ya udah ciut nyalinya. Dan berurusan dengan hukum itu kan tidaklah mudah gitu ya, menguras energi gitu. Jadi ya seperti itulah keadilan di negara ini. Yang jelas kalau itu produk nggak bener, ya kan berarti dia sudah ngomong mau produk tahun 2023, mau produk tahun berapa, itu adalah produk dia. Iya. Semua orang pasti akan membela diri, tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya. Karena yang saya laporkan kan itu undang-undang perlindungan konsumen, bukan hanya undang-undang kesehatan. Korbannya 4 orang, korbannya sudah diperiksa, sudah menyerahkan bukti, sudah menyerahkan skincare, sudah menyerahkan bukti pembelian, sudah jelaskan bagaimana saat itu live untuk jualan, udah lengkap. Dia tahu nggak kapan belinya? Kabarnya tahun 2021. Dari mana dia tahu tahun 2021? Kabarnya 2023. Dari mana dia tahu? Dari statement Bang Julianus. Nggak tahu dari mana kan? Itu
Tahu dari mana belinya? Dia punya bukti pembelian tidak? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Udah. Dia pernah suruh liatin mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya, bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Oh, saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Orang ini mereka menilai bahwa kamu seperti mencari-cari kesalahan. Nggak ada, bukan saya kok yang jadi korban. Emang saya pakai skincare? Gimana sih kok bingung kepada saya? Itu korban yang lapor, yang korban itu 4 orang. Selain 4 korban ini banyak kali kalau yang ada korban lainnya nggak? kayaknya sih banyak nantinya. Tapi kalau ini anggaplah sebagai awal. Tapi kalau ini misalnya dalam berproses, bisa jadi yang lainnya pada turun semua. Untuk membuat laporan itu bisa terjadi. Semoga mengawali hal yang baik ya, tindakan dari mulai marah. kuasa hukum NM ini gitu untuk memberantas itu nge-face skincare kalau memang terbukti ada tindak kejahatan tersebut gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin terbukti atau enggak gitu, memang korban sudah ada dan sudah melakukan tindak pelaporan kepada pihak yang berwenang atau ke polisi, itu sudah menjadi awal yang baik. Semoga juga pihak kepolisian dan berwenang lainnya itu bisa menanggapi hal ini dengan sangat serius gitu ya, karena kalau misal seperti ini tuh diabaikan saja gitu dan tidak mendapatkan pengawalan atau perlindungan kepada masyarakat gitu, masyarakat juga enggan dan mereka juga kayak nerima-nerima aja, dan bagaimana nasib mereka ketika sudah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu ke depannya, kan kasihan juga gitu ya. Jadi ya semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya, sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Kalau memang tugasnya adalah mengayomi masyarakat, ya udah itu aja gitu, tanpa pamrih gitu ya. Mereka itu konsumen. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi dari. Saya tidak tahu, tapi kan konsumen punya hak. Anda membeli berarti Anda konsumen. Ya. Banyak. Tapi untuk saat ini mungkin para korban tersebut sudah diperiksa belum di? Ya nggak mungkin dong. Ini pertanyaannya, logikanya kalau dia sudah memanggil orang yang dilaporkan, tidak mungkin orang lapor yang dipanggil terlebih dahulu orang yang dilaporkan. Itu logika seperti itu. Jadi logikanya semua sudah diperiksa. Terakhir yang diperiksa itu adalah orang yang dilaporkan. Ya buktikan saja. Benar nggak dia live TikTokan atau apa, dan saya nggak paham. Ya. Detail sih Bang Fahmi ini sejauh ini ya. Buktinya ada kok, bukti pembeliannya ada. Kan nggak perlu saya jelaskan. Di saat seseorang membantah itu harusnya dengan data. Oh ini belinya tahun sekian, ini buktinya, tunjukkan ke wartawan. Kalau perlu di kameranya tutupin gini. Wah itu keren itu. Tapi kalau cuma bicara saja, berarti kasihan teman-teman wartawan. Anda dikasih informasi yang tidak dapat Anda buktikan. Karena ini persoalan hukum, bukan persoalan yang lagi dongeng dalam sebuah cerita. Ya, memang dari pihak NM juga sudah siap tempur ya untuk menghadapi nanti ini pada tanggal 24 akan dihadirkan Nikita dan juga Mail. Kemudian di tanggal 1 Juli itu dipertemukannya antara Nikita, Mail dan juga DRG, dan itu wajib. Mereka harus datang, wajib ketemu, wajib hadir gitu ya. Dan framing yang digembar-gemborkan sejauh ini memang ya seperti yang kalian lihat tadi ya, seperti VT-VT di awal tadi, memang terkesan sepertinya pihak dari NM itu berusaha untuk meminta damai, tapi ketika konfirmasi atau statement yang dikeluarkan oleh pihak atau kuasa hukum dari NM, tidak ada sama sekali untuk dari awal niatan berdamai gitu ya. Kalau memang ada niatan berdamai harusnya dari awal, dan tidak akan sejauh ini Nikita tidak akan mungkin ya rela berkorban untuk memenjarakan dirinya di dalam gitu ya, dan lain sebagainya lah. Kalau memang ya konteksnya itu berdamai gitu, damai dalam artian gitu ya. Dan kalau kita bisa ingat ya runtutan kisahnya itu seperti apa ya, mungkin salah satu kreator ini bisa menjelaskan runtutannya seperti apa dan bagaimana sebenarnya terjadi sejauh ini gitu ya. Sekian updatean untuk kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Mungkin biar fair kali ya, biar nggak kelihatan nih kita aja yang takut. Maksudnya biar nggak kelihatan nih kita aja yang absen. Atau mungkin masih mantau di parkiran ya kayak minggu lalu. Nah, siapa tahu kan. Yang pasti mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2025, mempertemukan para prinsipal langsung. Tapi sebelum itu kita dapat cuplikan dua kubu kuasa hukum yang cukup menarik. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini. Ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling Kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan, seperti kami sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan bahkan. Sekarang mari kita gunakan logika. Kenapa sih dua pengacara punya pendapat yang berbeda? Wajar guys, karena masing-masing membela klien. Kalau sama ya nggak perlu sidang. Tapi kita bisa tarik garis logikanya ya. Ini kronologi berdasarkan narasi kuasa hukumnya Dr. Reja Gladys dan berdasarkan cuplikan-cuplikan rekaman suara yang beredar. Jadi pada Oktober 2024 Nikita Mirzani dikatakan membahas bahkan disebut-sebut menjelek-jelekan produk Reja Gladys di media sosial. Kemudian Reja Gladys tidak melapor polisi ya, tidak memblokir dan tidak membuat klarifikasi terbuka. Malah berkomunikasi dengan Dr. Oki. Dari Dr. Oki, Reja dapat syarat ya. Ini menurut pengakuan dari kuasa hukumnya Dr. Reja Gladys. Bahwa untuk menghentikan ini semua sumpel aja mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Jadi kata pengacaranya Dr. Reja Gladys, kalau Nikita Mirzani mau diam, selesaikan secara damai ya kasih uang aja. Gitulah intinya ya. Setelah itu Reja Gladys memilih sendiri untuk berkomunikasi dengan Mail ya, asisten Nikita Mirzani. Dan disitulah terjadi negosiasi, deal-dealan, dan transfer. Logika sederhananya begini teman-teman. Kalau sejak awal kamu merasa ini adalah tekanan atau pressure ya, dan kamu sadar akan dimintai uang ya, kenapa sih masih mau melanjutkan komunikasi? Bukankah kamu masih punya kehendak bebas ya untuk berhenti? Kalau kamu tahu jalan itu berbahaya ya, lalu kamu tetap memilih jalan itu. Terus di ujung jalan kamu teriak, saya dipaksa melewati jalan ini. Apakah kamu benar-benar korban? Jadi guys, di dalam hukum perdata maupun pidana, kehendak bebas dan kesadaran dalam mengambil keputusan itu adalah kunci utama. Dan ini sangat menarik ya, karena justru pihak dari Dr. Reja Gladys menyambung komunikasi dengan Mail atas saran Dr. Oki. Kemudian melanjutkan pembicaraan bahkan sampai transaksi. Jadi pertanyaan reflektifnya, apakah ini pemaksaan atau keputusan sadar untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai versi mereka? Dan semua itu pasti akan diuji ya, bukan oleh netizen atau konten kreator, tapi oleh hakim di ruang sidang. Tugas kita gunakan logika bukan emosi. Karena kalau setiap keputusan yang kita ambil sendiri disebut tekanan, ya hidup ini bakal penuh drama tanpa skrip.